أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Free webinar persembahan Meaningful Ways dan acara ini disponsori oleh Karpet Masjidku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustazi. Jazakumullah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ayah Bunda, terima kasih banyak yang sudah semangat hari ini. 345 orang sudah hadir. Terima kasih juga sama Karpet Masjidku yang sudah membersamai Meaningful Ways ya. Semua yang hari ini dekat dengan masjid, mau nyumbang masjid atau mau memperbaharui karpet masjid, wah, boleh hubungi Karpet Masjidku. Insya Allah, setahu saya harganya murah, lebih murah dengan kualitas yang sama di toko lain tuh bisa 34, bisa 20-30% lebih murah. Ya. Dan silahkan, saya kenal dengan eh, dengan seluruh jajarannya. Saya juga rutin isi kajian di sana. Jadi insya Allah saya kenal baik ya sistemnya, akadnya, semuanya sesuai syariah insya Allah. Ya. Jadi yang hari ini kalau ada yang mau nyumbang, misalnya Bu Safera mau nyumbang, saya mau nyumbang masjid dong di kampung saya, tinggal telepon. Ya, nanti akadnya wakalah tuh. Karena kan kalau mau nyumbang itu kan nggak langsung serah terima ya. Jadi nanti ada akad wakalah sehingga jual belinya tetap halal. Gitu. Sip. Ini saya saya tidak ada ikatan endorse dengan karpet masjidku ya. Tapi saya membantu semua saudara yang punya usaha biasanya saya promosikan gitu ya. Kadang-kadang saya dan istri saya suka belanja juga tuh ke dagangan-dagangan orang yang saya kenal ya. Tujuh Salah satu tugas kita adalah melariskan dagangan saudara sendiri ya. Tuh, jadi jangan beli terus ke orang-orang yang menghancurkan kita nih. Ya, belilah ke dagangan saudara sendiri. Baik, Ayah Bunda, kita langsung saja ya. Satu hal yang harus dipahami bersama dalam hidup. Kita baca dulu surat 21 ayat 35. Boleh Ibu Diah Pusporini. Surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Allahumma arhamna bidzukan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Diah. Ini ayat pertama sengaja saya sampaikan ayat yang ini. Maksudnya apa? Semua yang hidup
ya pasti akan merasakan mati. Dan poin yang ingin saya sampaikan adalah dan pasti kita semua akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Ya, akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Artinya, kalau hidup kita dapat keburukan, ya sunatullah ya. Ya standar aja, hidup itu standar. Standar hidup adalah dapat keburukan dan kebaikan. Jadi kalau besok-besok dapat keburukan, biasa aja gitu. Emang Allah udah bilang kok. Allah sudah bilang yang namanya hidup akan diuji keburukan dan kebaikan. Jadi nggak perlu apa ya, harusnya kita menyikapinya karena kita sudah tahu gitu ya, karena kita sudah tahu kalau tiba-tiba kita melakukan sesuatu hal melakukan sesuatu hal lalu diuji dengan keburukan, biasa aja, udah tahu gitu ya, benar nggak? Seharusnya kan begitu ya. Ya, karena udah dibocorin sama Allah. Kita semua bahkan jangankan kita, Nabi saja yang jelas dicintai Allah luar biasa, kekasih Allah bahkan ya, bahkan sudah dijamin masuk surga dan bahkan maksum tidak punya dosa 2135 ya bukan 2130 ya itu ujian keburukannya banyak sekali kan, diperangi, mau dibunuh, diboykot ya kan. Tuh. Jadi kita semua harus memahami satu hal bahwa hidup itu standarnya adalah dapat keburukan dan kebaikan, standarnya begitu. Nah, yang nggak standar tuh apa kira-kira, yang nggak standar tuh apa kira-kira, ada yang mau komentar nggak? Yang nggak standar apa? Kan standarnya dapat kebaikan atau keburukan. Yang nggak standar apa? Yang nggak standar tuh buruk terus atau baik terus. Ya nggak? Iya kan? Buruk terus, oh, berarti ada masalah, Bu. Oh, hidupnya buruk terus kan? Karena standarnya manusia itu adalah dapat keburukan, dapat kebaikan. Atau baik terus, Bu. Ya, kayak nggak punya masalah. Orang yang hidupnya baik-baik terus kan? Berarti kan kayak nggak diuji kan? Tuh. Berarti ada masalah di sini. Jadi kalau hidup kita hari ini baik, tiba-tiba kebaikannya selesai jadi apa? Hari ini buruk, tiba-tiba keburukannya selesai jadi kebaikan. Dari kebaikan tiba-tiba diuji lagi, deg-degan lagi. Oh, selesai lagi. Ya memang normalnya begitu. Itu udah rumus tuh. Itu rumus dunia, sunatullahnya tuh begitu. Makanya dan sunatullah ini tidak akan ada perubahan ya. Ibu Safera boleh baca surat 33 ayat 62. Surat 33 ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 62. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Nah, Barakallahu Ustaz. baik, barakallah. Terima kasih Bu Safera. Sebagai sunatullah yang berlaku juga kepada orang-orang sebelum kita. Makanya orang sebelum kita kan ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila kata Allah. Tidak akan ada yang namanya perubahan dalam sunnah Allah. Yang namanya tidak ada perubahan berarti hidup kita ya begitu aja, betul nggak? Baik buruk, baik buruk, baik buruk. Nah yang nggak bener itu kalau buruk terus ada masalah di situ. Baik terus ada masalah di situ. Ya, karena nggak mungkin secara teori nggak mungkin baik terus. Oke, clear ya. Kalau baik terus takutnya istidraj kan begitu ya. Ya kan? Allah bilang di surat 6 ayat 33. Boleh Bu Zaliyah di Abu Bakar. Surat 6 ayat 33. Baik Maaf, maaf. Ustaz. Surat 6 ayat 44 salah. Oh, 644. Baik Ya. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Bayakum. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat 44. Mm-mm. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Bu Zalia Wafik Barakallah. Ayatnya jelas kata Allah. Kalau kita mengabaikan peringatan, maka dibuka semua pintu-pintu kesenangan. Senang terus ya Bu.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Tuh. Jadi kalau senang terus tuh hati-hati sebetulnya ya. Jangan-jangan Allah kasih kesenangan terus pada ujungnya hatta idza farihu bima utu. Pada saat sampai satu titik dia lagi happy-happynya, wah bahagia banget, ya kan? Akhsabnahum baghtatan kata Allah. Allah turunkan azab baghtatan. Baghtatan itu artinya mendadak, mendadak, ya. Baghtatan faidahum mublisun. Lalu tiba-tiba mereka putus asa. Nah, mentok di situ, Bu. Hati-hati. Jadi kalau salah terus salah, kalau kalau buruk terus ada masalah, baik terus juga ada masalah. Hati-hati. Ya. Tapi kita kalau dapat keburukan, jangan juga kayak orang nggak mau mengambil pelajaran. Karena ada orang yang dikasih ujian keburukan, tapi nggak ngambil pelajaran. Ada dalilnya, ada ya. Bu Murnaningsi boleh baca surat 9 ayat 126. Surat At-Taubah ayat 126. Ustaz. Ya, sama-sama. Surah At-Taubah ayat 126 yang Ya. artinya, dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Oke. Allah. Terima kasih Bu Murnaningsi. Lihat, di sini jelas sekali Allah bilang awala yarawna annahum yaftanuna fi kulli amin marrotan au marrotaini. Perhatikan orang-orang yang setahun diuji bahkan sekali sampai dua kali. Sumala yatubuna walahum yadzakkarun. Kemudian mereka tidak tobat. Jangankan tobat kata Allah. Mikir aja enggak. Walahum yadzakkarun. Kan yadzakkarun itu mikir. Ya, jangankan tobat, mikir aja enggak. Nah, ini yang penting nih. Kalau kita dikasih ujian keburukan, langsung mikir. Betul, memang harus mikir. Ya Allah, mikir. Ada salah apa saya? Harusnya mikirnya. Nah, ini setelah mikirnya kemana? Itu yang harus dipikirin ya. Jangan mikirin, kok saya salah terus ya, gitu. Kok saya buruk terus ya. Yang dipikirinnya apa, gitu. Ya. Jadi hidup itu sunnatullahnya akan diuji keburukan dan kebaikan. Dan makanya kalau diuji keburukan harusnya biasa saja. Apa yang harus dilakukan? Minimal mikir. Yang hebat tobat, kembali ke Allah. Tuh, yang hebat itu. Maka kenapa? Karena Rasulullah kan bilang kan, kullu bani Adam khotta'un fa inna khaira khotta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu berdosa. Yang hebat, yang istimewa, yang terbaik adalah yang mau tobat, yang mau kembali kepada Allah. Tobat kata dasarnya itu taba. Taba itu artinya kembali. Ya, kembali ke Allah. Kalau diuji keburukan, kembalilah ke Allah sudah. Kembalilah ke Allah sudah. Makanya kalau bahasa saya ya, bahasa saya pribadi, kalau diuji keburukan ya langsung segala puji bagi Allah. Saya ridho atas semua takdir Allah. Selesai. Kembalikan aja ke Allah. Taba, taba itu ada tobat. Tobat itu artinya kembali. Dan kita semua kan diuji keburukan terus ya. Dan ayatnya kalau tadi diingat balik lagi ke surat 21 ayat 35, Allah bilang diuji keburukan dan kebaikan. Keburukan disebut duluan, kebaikan belakangan. Berarti kesimpulannya ujian keburukan akan lebih dominan daripada ujian kebaikan. Makanya perhatikanlah, ujian kita itu lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Betul nggak? Ya. Nah, di awal 4 ayat pertama, saya ingin menyampaikan bahwa hidup itu keburukan dan kebaikan itu normal. Nah, ya, yang nggak normal itu kalau buruk terus atau baik terus. Nah, itu yang harus dipahami pertama. Ya, jadi Bu Sri Mulyani kalau dapat keburukan berseling dengan kebaikan normal ya Bu, ya kan? Tuh, ya, Bu Dewi juga sama ya. Jadi jangan punya prasangka buruk sama Allah kok. Karena memang buruk baik itu memang sunatullahnya begitu. Dan tadi kata Kang Reza itu dipergilirkan. Iya betul dipergilirkan. Ada dalilnya surat 3 ayat 140. Boleh baca Bu Sonya di Tangsel. Ya yang namanya dipergilirkan itu kata Allah watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada di surat 3 ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa.
Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, terima kasih Bu Sonya. Nah, di situ ada kata-kata kan ya. Itu semua dipergilirkan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya menang kalah, sakit, sehat, kaya, miskin, bokeh, banyak duit, dipuji, dihina. Itu kata Allah dipergilirkan di antara manusia. Wa iyam saskum faqad masa qauma qarhum misluh. Kalau kamu hari ini sakit, orang lain mungkin udah duluan sakit. Kalau hari ini kamu sehat, orang lain mungkin udah duluan sehat. Kata Allah. Orang lain juga ngerasain. Wa iyam saskum faqad maka sungguh maka kata Allah. Faqad masa qauma qarhum misluh. Kaum lain juga pernah merasakan yang kayak gitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, yang kayak begini nih dipergilirkan. Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang agar Allah mengambil yang beriman dan yang sahid dan Allah agar mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang munafik itu sebetulnya. Ya, untuk menguji keimanan seseorang itu diuji dengan kebaikan atau keburukan. Tuh. Ya, itu caranya Allah. Jadi yang namanya kebaikan dan keburukan seharusnya gantian, ya, dipergilirkan. Makanya yang tadi saya bilang, yang nggak normal itu adalah kalau baik terus atau kalau buruk terus. Nah, itu hati-hati di situ. Lah, kalau hidup kita baik terus, saran saya apa tadi surat 9 ayat 126. Mikir, minimal mikir. Mikir dulu, ada apa ya? Kok baik terus ya? Ya, kok baik terus? Yang terhebat apa? Tobat. Apa yang harus dipikirin? Apa yang harus dipikirin? Ya, satu. Ini ayat udah sering banget saya bolak-balik saya ceritain. Ya, ya. Boleh Bu Dewi di Jakarta baca surat 4 ayat 111. Barang Surat. siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, terima kasih Bu Dewi. Lihat, Allah bilang barang siapa berbuat dosa wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia berbuat untuk kemudaratan dirinya sendiri, untuk kesulitan dirinya sendiri. Jadi yang harus dipikirin itu, begitu kita punya keburukan langsung mikir, oh jangan-jangan saya punya dosa. Oh udah pasti saya punya dosa, kan begitu. Ya, ya. Jadi yang harus dipikirin ya Allah, ternyata saya banyak dosanya, makanya saya kena masalah. Itu yang harus dipikirin di situ. Karena semua kesulitan hidup kita penyebabnya adalah salah kita sendiri, bukan salah orang. Ayat lain boleh, Bu Sarwati di Rembang, surat 4 ayat 79. Ya, yang telat nggak apa-apa Bu. Nanti ada rekamannya di YouTube, boleh ditonton ulang ya. Surat 4 ayat 79. Ya, di layar itu kan Ustaz. Iya, boleh, betul. Kebajikan apapun yang kamu perboleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Shadaqallahul-adzim. Terima kasih Ustaz. Oke, lihat Bu Sarwati. Ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Semua yang baik dari Allah, semua yang buruk salah sendiri. Ya, Bu. Ya. Jadi kita nggak perlu nyalahin yang lain-lain ini. Yang dipikirin langsung astagfirullahaladzim, saya salah. Dah gitu aja. Jangan nyalahin macet, jangan nyalahin hujan, jangan nyalahin istri, jangan nyalahin suami. HP ketinggalan, jangan nyalahin istri. Iya, udah alhamdulillah aja. Kalau saya mah HP ketinggalan alhamdulillah aja. Kang Reza, demi Allah ya, saya cuma modal alhamdulillah aja. Pernah satu ketika di sebuah kafe yang nggak ada yang saya yakin itu
bukan apa ya, bukan tempat yang orang kenal saya lah gitu ya. Dan saya juga jarang ke situ, bukan tempat jajahan saya gitu loh ya, bukan tempat main saya gitu. Lalu qadarullah ya, qadarullah, dompet ketinggalan. Terus pas mau bayar pakai QRIS, error ya. Begitu dompet ketinggal, alhamdulillah. Bayar pakai QRIS error, alhamdulillah lagi. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak, Kang Reza? Ya, ternyata sekian lama saya makan di situ, saya ngopi di situ. Ada orang lain yang ternyata kenal sama saya gitu. Begitu mau bayar, Pak, udah dibayarin, udah ada yang mau bayarin, Pak, dari meja sana. Coba bayangkan. Allah, kalau Allah pasti tolong, Allah pasti tolong. Modal saya alhamdulillah aja. Jadi kalau saya dompet ketinggalan, HP ketinggalan itu, oh, udah alhamdulillah lah, salah saya kok. Segala puji bagi Allah. Ya, saya istighfar untuk diri saya sendiri, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, dah selesai, dan saya ridho. Dah, ya. Pernah ada satu, ini juga yang kedua nih, ya, yang kedua ya. Anak saya ya, anak saya nomor 2 itu pindah dari Alexandria. Di Alexandria ini kena denda 34 juta. Kena denda 34 juta karena berhenti di tengah jalan. Ya. Lalu saya pindahkan kan ke sekolah yang baru kan. Sekolah yang baru sudah aman nih, nggak ada masalah nih. Tapi dapodik anak saya, daftar nomor induk pendidikan anak saya itu masih nyangkut di sekolah yang lama. Belum pindah ke sini. Karena saya kena denda 34 juta belum saya bayar. Sampai hari ini. Ya. Waktu itu saya langsung berikhtiar terus kejar karena ya Pak, kan Allah bilang faiza farokta fansab, kalau udah selesai satu urusan maka kerjakan dengan tekun urusan yang lain kan, makanya urusan dapodik anak saya ini saya urusin terus. Lalu saya kejar-kejar ke Alexandria, minta keringanan apa segala macam, minta cicilan dan lain-lain, dikasih sama mereka, tapi dapodiknya harus baru dikasih setelah lunas, ya kan. Lalu saya nanya, akhirnya orang Alexandria bilang begini, Pak, mintain aja nomor telepon kepala sekolahnya. Nah, saya langsung mikir di situ, kenapa ya ini orang, nah kok sekolah yang lama minta nomor telepon sekolah yang baru, ya kan? Kan kita harus mikir ya Bu ya, kan tadi ya, kalau diuji itu mikir gitu loh, ada apa ya? Kok diuji anak saya begini, mikir, jangan sampai nggak mikir sama sekali. Ya, lalu saya datengin lah sekolah yang baru nih. Pak, kenapa sekolah yang lama minta nomor telepon sekolah yang baru? Pengen ngobrol langsung. Ternyata akhirnya dibocorin, Pak. Dapodik itu, Pak, nggak harus sekarang. Minimal ntar kelas 3 kalau mau lulus. Nggak apa-apa, itu kan cuma buat ngeluarin ijazah. Ya kan? Jadi sebetulnya Bapak nggak harus lunas sekarang, nggak apa-apa. Gitu. Coba. Ya kan? Makanya saya santai-santai aja. Oh, pertolongan Allahnya. Meskipun saya belum mampu melunaskan denda di sana 34 juta. Tapi ternyata memang nggak harus buru-buru. Coba. Saya masih punya waktu 1,5 tahun lagi. Coba. Ya kan? Yang bisa saya cicil 2 juta. 2 juta beres nggak kira-kira 15 bulan ke depan. Insya Allah ya. Tuh. Ya, pertolongan selalu ada. Yang penting mau mikir gitu. Yang penting jangan dulu nyari-nyari kesalahan. Coba kalau misalnya pas anak saya pindah lalu kena denda, terus saya nyalah-nyalahin istri saya, misal kamu sih sekolahin ke situ. Saya marahin anak saya, kamu sih pakai pindah-pindah, bapak jadi ayah jadi kena denda tuh. Oh, kan belum tentu Allah kasih solusi kayak gitu. Meskipun ya, meskipun harus dipahami, solusi belum tentu dibayarin. Solusi itu ditunda aja udah solusi, betul nggak? Jadi bersyukur dulu, alhamdulillah, beres tuh. Ya. Ya, kenapa keluar harus bayar? Ya karena denda, Bu. Mereka aturannya begitu dan ternyata kami sudah tanda tangan perjanjian kalau keluar ya didenda. Nah, mereka yang punya sekolah hari ini ya, denda itu riba nasiah. Jadi jangan ada denda-denda di antara kita ya. Ya, nggak boleh ya. Denda itu riba nasiah. Yang hari ini punya bisnis, punya karyawan, punya usaha, punya sekolah, jangan menerapkan denda. Karyawan terlambat denda, potong gaji 15.000 misalnya, nggak boleh. Itu zolim dan riba, nggak boleh ya. Gitu. Denda, dendam. Ya. Oke. Ini cerita-cerita tentang saya juga. Banyak sekali masalah. Ustadz hafal Quran, banyak tahu solusinya. Ngisi kajian kayaknya nyaman-nyaman aja. Banyak masalah, banyak. Tapi demi Allah, Allah selesaikan sendiri. Yang penting mikir dulu. Oke. Jadi pahami pertama bahwa hidup itu isinya
ujian kebaikan dan keburukan, dan itu sunatullah. Selama itu terjadi normal. Apa yang harus kita lakukan? Mikir, minimal mikir. Kenapa? Apa yang dipikirin? Dosa. Saya banyak salah. Lalu tobat. Oke, clear sampai situ ya. Ya, clear dulu sampai situ. Jadi besok-besok kalau dapat ujian keburukan udah biasa. Ah, memang sunatullah ini mah gitu. Jadi meresponnya nggak kaget lagi gitu. Justru yang aneh itu kalau salah terus atau baik terus. Berarti ada masalah di situ. Oke. Nah, yang kedua, sekarang masuk ke solusinya. Gimana solusinya? Solusi Allah itu akan kasih dua jalan. Kita baca dulu surat 51. Ibu Vivi di Surabaya. Saya butuh orang lain lebih yang lebih banyak lagi untuk raise hand. Silakan. Ya, banyak banget ayatnya ini. Oh, ya. 51 ayat 49, silakan. Surat As-Zariyat, pas 9 ya Ustaz. 51 ayat 49, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya. Lihat Bu Vivi sudah baca. Wa min kulli shay'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, termasuk solusi. Solusi itu Allah kasih berpasang-pasangan. Ya, ada yang komentar jangan cerita masalah, Pak. Segudang, ceritanya yang enak-enak aja. Saya kenal ini siapa yang nulis begini, meskipun namanya beda. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, oke. eh apa segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan, termasuk solusi. Sekarang kita mau solusi yang mana? Oke, kita langsung loncat ke surat 90 ayat 8, 9 dan 10. Ibu Yuli di Tangsel. Surat 90 ayat 8, 9 dan 10. Tadi Bu Yuli Tangsel udah baca ya? Tadi Bu Vivi ya? Oh, sekarang Bu Yuli Tangsel betul ya? Surat 90. 8 Al-Balad ya Ustaz ya. Al-Balad ya. 8, 9 dan 10. 8, 9, 10. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balad ayat 8. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ya. Ayat 9. Lidah dan sepasang bibir. Ayat 10. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, terima kasih Bu Yuli. Tuh Allah udah kasih itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Allah pasti kasih tunjuk dua jalan. Solusi selalu Allah kasih dua. Tinggal kita pilih mau yang mana. Apa solusi yang kedua itu? Yang dua tadi udah di dalam makna tafsirnya sudah ditulis tuh, kebaikan dan kejahatan. Tapi kalau mau baca ayat resminya, ayat yang jelasnya ada di surat 91 ayat 8. Silakan. Bu Aisyah di Makassar. Surat 91 ayat 8. Bu Aisyah di Makassar ada tanda-tanda? Sembilan satu ayat 8. Kalau belum ada tanda-tanda saya geser ke Bu Desi ya. Bu Aisyah nanti kasih tanda kalau udah siap baca ya. Bu Desi silakan. Ayat 8 ya Ustaz. Surat 91 ayat 8, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Terima kasih Bu Desi. Lihat Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih jalan fujur dan jalan takwa. Jalan takwa dan jalan keburukan. Ngerasa nggak Bu kita selalu dikasih dua solusi? Ibu kalau ini mohon maaf ya Kang Reza, saya nanya sama Kang Reza. Manusia secara umum kalau kurang duit apa solusi yang dipilih hari ini? Pinjam Ustaz. Nah, minjem itu jalan buruk apa jalan baik? Jalan takwa apa jalan fujur? Jalan fujur. Ya. Orang kerja hari ini, kalau duitnya kurang, pilihan berikutnya apa? Lembur, ngojek, ngobek, betul nggak? Kira-kira kalau ngobek, ngojek itu jalan baik apa jalan buruk?
Bisa jadi jalan buruk ya. Bukan dapat duitnya sih dapat duit, tapi badannya capek. Begitu capek sakit tipes. Akhirnya duit yang dia dapat dipakai buat berobat. Ya muter aja begitu Bu. Bener nggak? Kita itu udah dikasih jalan takwa loh untuk solusi. Atau makanya Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dua cara, jalan fujur dan jalan takwa. Pertanyaan saya Bu, 449 orang. Kira-kira kebanyakan manusia ngambil jalan fujur apa ngambil jalan takwa? Kebanyakan manusia fujur, fujur. Ya betul ya. Apa buktinya? Jalan fujur sama jalan apa buktinya kira-kira? Ada yang pernah dengar nggak kira-kira? Ibu kalau misalnya punya hutang, mau cari jalan susah apa cara gampang untuk melunasi hutang? Nah, ya. Kalau punya hutang, pengen diselesaikan dengan cara gampang apa cara susah? Ingin cepat-cepat, cara gampang, cara gampang, cara gampang. Setuju nih ya? Kira-kira cara gampang itu cara fujur apa cara takwa? Ayo, saya balik sekarang pertanyaannya. Kira-kira cara gampang tadi, cara fujur apa cara apa cara takwa? Nah, itu tahu semua. Udah tahu semua itu cara cara gampang itu cara fujur, cara takwa itu cara susah. Ya. Oh, dalilnya mana Ustadz? Ustadz ngarang-ngarang aja. Ah, balik lagi ke surat 90 ya. Balik lagi ke surat 90, bacanya ayat 11. 11, 12. Bu Rahma di Bekasi silakan. Bu Aisyah di Makassar udah ada tanda-tanda bisa baca? Bisa Oh Ustaz. iya, Pak. Ibu dulu ya, Bu Aisyah dulu ya, Bu Rahma sebentar. Oke. Bu Aisyah baca surat 90 ayat 11, 12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, tapi Untuk kebanyakan manusia tidak mendaki, memilih jalan yang mendaki dan sukar. Falak tahamal akobah. Apa itu jalan yang sukar? Silakan Bu, ayat berikutnya Bu. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar Nah, itu? tahu nggak Bu? Solusi takwa itu solusi jalan susah Bu. Kita itu harus punya prinsip sekarang. Kalau bisa susah, kenapa gampang? Ya Bu ya. Salah ya. Tapi ini susahnya versi takwa ya. Bukan susah versi ngeributin urusan orang, bukan. Ya, kalau di negeri Konoha itu kan kalau bisa susah kenapa harus gampang? Karena mau nyusahin orang supaya dapat dapat sogokan. Kalau kita bukan, ini cara susah itu adalah cara untuk membuka pertolongan Allah dan ini adalah pertolongan yang hakiki. Apa caranya? Lanjutin Bu Aisyah. Ayat berikutnya 13, 14, 15. Bu Aisyah masih bisa atau saya belok dulu ke Bu Rahma di Bekasi. Bu Rahma. Oke. Ya, lanjutin Bu. Tadi kan 11 12 kepada 13 14 15. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu membebaskan budak atau hamba sahaya Terus Bu. atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan Terus Bu, atau lagi Bu? kepada anak yatim itu ketutupan sebentar kepada Iya. anak yatim yang ada hubungan kerabat Nah, satu lagi Bu, 16-nya Bu. Au miskinan. atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, lihat tuh Bu. Solusi takwa itu memang solusi sulit. Orang kita susah disuruh bebasin budak. Orang kita susah suruh kasih sedekah. Kita lagi susah masih malah belain anak yatim. Lagi susah nolongin orang yang lebih miskin dari kita kan. Au miskinan za matrobah. Artinya apa? Orang miskin yang sangat papa. Oh, saya miskin. Oh, ada lagi yang lebih miskin di bawah saya. Kan begitu ya. Jadi saya miskin, saya kurang. Oh, saya nolongin yang lebih kurang lagi di bawah saya. Itu solusi. Solusi langit ada di situ. Dan itu bukan jalan mudah. Kenapa? Yang namanya takwa itu bukan mudah. Mana ada ketakwaan yang mudah? Tapi ternyata jalan sulit ini adalah solusi hakiki. Solusi hakiki ya. Sekarang pilihan ada di tangan, ada di kepala kita. Mau cara gampang apa cara susah? Cara gampang ngutang, ngutang lagi. Tapi lunas nggak? Nggak lunas-lunas. Ya kan? Tapi kalau mau cara susah, begitu kita susah, tolongin orang. Kan Allah sudah bilang,
Wa ma anfaqtum min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kalau kamu bersedekah buat orang lain, maka kembali ke dirimu sendiri. Kamu tidak akan dizolimi. Makanya ada tiga ya. Tiga yang ada hadisnya ya. Ada hadis yang Rasulullah bilang. Satu, tidak akan berkurang harta seseorang hamba kalau dia bersedekah. Tidak akan pernah kurang. Dua, dari tiga saya lupa yang satu nih. Nanti saya cari dulu hadisnya ya. Yang kedua, jika seseorang bersabar, fasobaro alaiha, hadisnya begitu. Jika dia dihina orang, dikatain orang, dipersekusi orang, lalu fasobaro alaiha, maka dia bersabar, maka tidak akan berkurang kemuliaannya di sisi Allah. Allah akan muliakan dia di tempat lain. Saya betul-betul merasakan itu. Allah cabut dari satu tempat, Allah muliakan di tempat lain. Makanya sabar aja. Satu lagi saya lupa, nanti saya carikannya. Jadi rumus hari ini, solusi hidup, solusi langit memang bukan solusi cara gampang, solusi cara sulit. Tapi solusi cara sulit ini adalah solusi yang paling masuk akal buat dikerjain sama kita. Coba aja. Ibu punya hutang, diselesaikan dengan pinjol. Kan tidak solutif kan? Nggak masuk akal. Orang nggak selesai kok. Nggak selesai. Tapi ternyata nolongin orang itu solusi yang sangat masuk akal, terbukti dan sangat dibalas cepat sama Allah. In wa'lamu annallaha sari'ul hisab. Ketahuilah bahwa Allah itu cepat pembalasannya. Ya, ini ada di surat 3 ayat 19 coba. Ibu Nita di Bogor boleh. Surat 3 ayat 19. Ya. Surat 3 ayat 19 ya Ustaz. Ya. Maaf, salah Bu. 19 ya. Ya, betul. Surat 3 ayat 19. Surat 3 ayat 19. Saya baca yang di depan aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sadaqallahul. Terima kasih Bu Nita. Lihat ujung ayatnya. Fa innallaha sari'ul hisab. Maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Tuh, kita bersedekah dihitung cepat sama Allah tuh, dibalas cepat juga. Betul nggak? Ya. Jadi kita udah paham beberapa poin ya. Satu, bahwa hidup susah dan baik dan buruk itu sunatullah. Ya. Jadi wajar saja hidup kita kalau baik buruk. Yang harus diwaspadai adalah kalau buruk terus, kalau baik terus itu harus diwaspadai. Kalau dapat keburukan apa yang harus dilakukan? Minimal mikir. Yang hebat adalah tobat. Mikir dulu lalu tobat. Apa yang harus dipikirin? Dosa kita. Karena semua keburukan, kejelekan, kesalahan itu adalah penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Lalu setelah itu pilih, kita dikasih dua solusi. Mau solusi ketakwaan apa solusi jahat? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ibu pilih solusi takwa, berarti ibu siap menempuh jalan yang sulit. Jalan yang sulit adalah kita bersedekah, nolongin orang, ngasih makan orang miskin, memelihara anak yatim. Bu, saya ada jamaah ya Bu. Saya ada jamaah Bu. Suami istri. Suaminya kerja di pabrik di Cikarang di Cikarang. Setiap hari tinggalnya di Pesing dulu, tinggalnya di Pesing. Lalu terlibat hutang rentenir sama teman kantornya sendiri. Teman pabriknya sendiri sampai mau bunuh diri. Itu bapak tuh suami, ini kisah asli ya, saya samarkan ceritanya. Dia itu setiap berangkat ke pabrik atau pulang pabrik doanya cuma satu. Ya Allah, izinkan saya kecelakaan tapi secara alami. Jadi kalau kecelakaannya alami meninggal dunia kan saya nggak bunuh diri ya Allah. Coba bayangkan Bu. Saking stresnya dia punya hutang rentenir. Tuh, Pak. Ketemu kami lalu diskusi dan lain-lain ya, bukan kami, saya pakai nama kami karena saya tidak sendirian dulu, ada teman-teman di komunitas tanpa riba yang ikut membersamai, nemenin dia. Pelan-pelan dibersamai, diperbaiki imannya, mindsetnya, akhirnya memilih jalan yang sulit. Apa jalan yang sulit? Solusinya apa? Ternyata ada entah kakak iparnya entah adik iparnya meninggal dunia.
Sehingga dia punya anak yatim, suaminya yang meninggal dunia. Anak yatimnya dipelihara sama dia. Coba. Dia sendiri kurang melihara anak yatim. Apa yang terjadi sekarang? Wah, sekarang sudah happy, punya mobil. Kemarin ketemu, Masya Allah, Mas. Iya, Ustadz, terima kasih banyak. Udah dibantuin, udah dibersamai. Solusinya datang dengan memelihara anak yatim. Padahal kalau dipikirin, dulunya dia juga kan minus ya. Orang buat bayar utang nggak cukup. Jadi kalau Bapak Ibu mau memilih solusi dengan jalur takwa, maka siap-siap memilih jalan sulit, bukan memilih jalan gampang. Dan jalan sulit itu berat, mendaki, falak tahamal aqobah, mendaki dan sukar. Jelas sukar, Bu. Banyak kan kenapa sukar? Karena melawan logika kita kan. Bertentangan sama logika kita. Lagi butuh, malah sedekah. Bertentangan nggak sama logika? Ngelawan logika sendiri, susah apa gampang? Susah. Loh, apalagi kalau yang suami istri nih. Istrinya bermasalah sama suaminya. Ya kan? Solusinya rata-rata nih Kang Reza ya. Suami istri, kalau ada masalah, solusinya istrinya minta diceraikan. Selalu begitu. Selalu begitu. Padahal kan Allah udah kasih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih solusi fujur dan takwa. Mau pilih yang mana? Cerai itu solusi fujur, Bu. Kenapa saya bilang solusi fujur? Karena nikah kita itu kan pengen dapat surga. Lihat, Asia istrinya Fir'aun. Sesakit apapun dia disiksa sama Fir'aun. Apa yang dia dapat sekarang? Istana di surga kan? Betul nggak? Ada di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 12. Surat surat 66 ayat 11. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Makanya dia waktu disiksa sama Fir'aun itu senyum-senyum loh, Bu. Senyum-senyum, bukannya kesakitan, senyum-senyum. Karena dia ngeliat, wah istana saya. Loh. Ya, Bu. Jadi hari ini silakan ibu-ibu yang hari ini punya masalah dengan suaminya. Punya dua solusi. Solusi fujur apa solusi takwa. Solusi fujur, ya biasanya yang diambil rata-rata ngambilnya solusi fujur aja. Udahlah Ustadz saya minta cerai aja lah. Daripada hidup tersiksa di dunia. Dan tersiksa di dunia itu sunatullah ya Bu ya. Kan tadi udah saya bilang di awal. Susah dan senang itu sunatullah. Sekarang kalau cerai, apakah setelah cerai nggak tersiksa? Wallahu alam Bu, betul nggak? Oh nanti siapa tahu saya dapat jodoh lagi Ustadz. Apa jodoh yang baru nanti nggak menyiksa? Jangan-jangan malah lebih kasar menyiksanya. Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa nggak Allah mengubah suami kita yang jahat tadi ya? Ya misalnya gitu ya. Suami yang tidak baik-baik saja itu bisa nggak diubah? Bisa. Allah bisa ubah itu semua. Demi Allah saya merasakan itu juga secara personal. Berapa banyak teman saya hari ini juga merasakan itu juga. Diubah, ada yang suaminya diubah jadi lebih baik, ada yang istrinya diubah jadi lebih baik. Oh banyak banget. Cuma memang perjuangan menuju ke situ berat Bu, ya kan? Itulah yang disebut falak tahamal akobah. Mengapa enggak mengambil jalan yang sulit? Sulit bagi kita, tapi mudah bagi Allah. Betul enggak? Ya, Allah mau ganti kan mudah semua. Oke, sampai sini dulu nih. Sampai sini dulu. eh Waktunya tinggal 25 menit. Saya mau menawarkan, mau diterusin apa mau tanya jawab dulu? Ini baru setengah jalan sih memang. Baru setengah jalan nih, beneran nih. Kalau saya terusin kayaknya nggak ada kesempatan tanya jawab. Tapi saya lempar dulu. Saya lempar dulu. Saya baru baru menjelaskan tentang sunatullahnya bahwa hidup itu susah dan senang. Itu sunatullah, ya. Ya. Lalu kalau kena ujian banyak, jangan sampai nggak mikir sama sekali. Apa yang harus dipikirin? Ingat dosa, tobat. Oke, lanjut ya. Oke, kalau lanjutin gini. Lihat, solusi yang Allah kasih itu kan dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ke solusi fujur dan takwa. Solusi takwa itu memang solusi yang sulit. Makanya lihat ciri-ciri takwa. Ciri-ciri takwa yang ada di surat 3 ayat 133 sampai 135. Ya, Ibu Siti Komariah. Silakan. Ibu Siti Komariah surat 3 ayat 134 135 aja langsung, Bu. 134, 35. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 134.
yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang bertaubat Oke. kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Maaf. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ayat 35, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Siti Koparia. Lihat, ini ciri-ciri orang takwa, Bu. Ciri-ciri orang takwa. Allah bilang di ayat 134, orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Coba, susah apa gampang, Bu? Lapang aja sedekah kadang-kadang susah ya, apalagi sempit. Betul nggak? Lapang saja sedekah susah, apalagi sempit. Yang kedua, menahan marah. Menahan marah itu mudah apa gampang? Mudah apa sulit? Sulit. Apalagi kalau nggak terbiasa nahan, Bu. Apalagi yang terbiasa kalau apa-apa marah, apa-apa marah. Ya, suami naruh anduk salah, marah. Anak makan nggak dihabisin, marah. Naruh piring sembarangan, marah. Udah kebiasaan tuh. Alam bawah sadarnya apa-apa marah. Sulit nggak tiba-tiba nahan marah? Sulit. Sama kayak laki-laki. Kalau udah biasa ngerokok, disuruh berhenti merokok. Susah apa gampang? Ya kan? Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan kan. Ala bisa karena biasa tadi. Yang berikutnya, memaafkan orang. Memaafkan orang susah apa gampang? Ya kan? Tiga ini aja udah sulit. Belum lagi di ujungnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang muhsin. Orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang yang selalu menebar manfaat kepada orang lain. Orang-orang yang selalu pengennya nolongin orang lain. Nah, ini sulit apa gampang kira-kira? Ya, ya kan? 4 ini aja di surat 3 ayat 134 udah bukan hal gampang. Tapi sekali lagi, ini solusi hakiki. Solusi paling meyakinkan. 4 ya. Yang kelima, ayat 135-nya. Orang-orang yang kalau berbuat salah, lalu dia buru-buru ingat Allah, buru-buru taubat. Berarti ini adalah orang yang gampang ngaku salah. Betul tak? Gampang ngaku salah dan gampang minta maaf. Minta maaf ke Allah, minta maaf ke manusia. Sekarang pertanyaan saya, mana lebih susah? Maafin orang sama minta maaf buat ke orang lain. Mana lebih susah? Nahan marah ke orang lain, apa mengaku salah buat diri sendiri? Mana lebih sulit? Maafin orang apa ngaku salah? Ayo. Ngaku salah lebih sulit. Jelas itu lebih sulit. Apalagi kalau kita, mohon maaf ya, ibu ngaku salah sama anak. Istri ngaku salah sama suami. Suami ngaku salah sama istri. Wah, itu jauh lebih sulit, Bu. Makanya lihat kenapa ayat sedekah, ayat nahan marah, ayat memaafkan, ayat menebar manfaat itu satu ayat, Bu. Tapi kalau ngaku salah ayatnya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Iya, karena ada gengsinya, betul. Nah, lima ya. Ini 5 ciri orang takwa. Kalau ibu mau dapat solusi hakiki dari Allah berupa dengan jalur takwa, ini caranya 5 pertama. Berikutnya saya kasih satu lagi di surat 16 ayat 30. Surat 16 ayat 30. Siapa yang belum baca lagi ya? Balik lagi dah ke Budiah Puspor ini di Tegal. Surat 16 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Oke. Terima kasih Budiah. Lihat ayah Bunda. Orang bertakwa ditanya sama Allah, apa yang sudah Rabbmu berikan kepadamu? Mereka menjawab kebaikan. Orang bertakwa akan bilang kebaikan. Padahal orang bertakwa kan nggak dapat kebaikan terus ya. Orang bertakwa pernah sakit nggak, Bu? Orang bertakwa pernah dagang nggak laku nggak kira-kira?
Orang bertakwa kalau nggak waspada bisa ditipu orang apa enggak kira-kira? Bisa. Tapi buat orang bertakwa semua itu adalah kebaikan. Dan kalau kebaikan dia ngomongnya apa? Ibu kalau dapat kalau menganggap semua kebaikan, ibu ngomongnya apa kira-kira? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah itu adalah kata-kata orang bertakwa. Makanya bersyukur itu butuh ketakwaan. Dan ayatnya jelas, kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya. Betul nggak? Lain syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Berarti solusi nomor satu itu kan, kalau solusi ketakwaan itu ya bersyukur dulu, Bu. Kalau dapat masalah bersyukur dulu. Alhamdulillah. Ya, jangan ngomel. Kenapa? Karena kalau ngomel wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu ngomel ngeluh, azabku sangat pedih. Udah dapat masalah, solusinya cuma tinggal bersyukur, malah ngeluh. Kan makin banyak masalahnya. Betul nggak? Ya kan? Itu ayatnya kan begitu kan? Jadi 6 yang harus dikuasai minimal sama orang bertakwa. Kalau mau dapat solusi. Apa tadi? Selalu bersedekah, baik lapang maupun sempit. Dan kalau sedekah, Bu, jangan disempitkan soal duit saja. Kalau nggak punya duit, sedekahnya apa? Ya senyum, ya nolongin orang, ya tenaga, ya pikiran, ya hadir. Hadir ya, Bu Dewi di Jakarta, tahu Bu Sonya lagi sakit, datang. Bu Sonya, saya nggak bisa bantu apa-apa, tapi saya temenin ya Bu. Saya cuma minta bantu temenin. Itu kira-kira berharga nggak buat Bu Sonya? Iya. Saya dulu Kang Reza, pertama kali hijrah itu ya, kan tergabung di komunitas tanpa riba. Itu isinya orang-orang yang pelaku riba lalu tobat semua. Ada yang rumahnya mau disita, ada yang diteror sama debt collector, ada yang diancam mau dilelang dan lain-lain. Ada yang bahkan mau diculik. Itu kita kalau kalau satu temen ada yang ngomong tiba-tiba temenin aja dulu. Tuh, temenin dulu aja dan nemenin itu ternyata bermanfaat juga buat dia. Jadi minimal saya ada yang nemenin, nggak takut-takut amat kalau ada debt collector datang coba. Iya kan? Jadi jangan dibatasi sedekah itu hanya uang. Sedekah itu banyak sekali, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa senyum, bisa nemenin. Yang punya duit apa? Sedekahnya. Ya semua, Bu, senyumnya juga dikasih, ya nemeninnya dikasih, ya tenaganya dikasih, ilmunya dikasih, ya duitnya dikasih. Kan Allah bilang eh, apa? eh, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghair ulid darari wal mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Tuh. Jadi kalau bersedekah ya harta dan jiwa. Ya, ya. Kalau ada hartanya berarti semuanya dikasih. Oke. Jadi 5 ini yang harus diberikan. Sedekah di kala lapang dan sempit, nahan marah, memaafkan, menebar manfaat, ngaku salah, plus menganggap semuanya kebaikan. 6 ya. 6. Saya cuma kasih 6 doang nih. Padahal ayat lain ada. Ayat lain kurang lebih mirip-mirip lah begini. Oke. 6 nih dulu nih. Kalau 6 ini bisa dipraktekkan, kalau 6 ini bisa dipraktekkan, maka janji Allah akan terbukti di surat 65 ayat 2 dan 3. Ini ayat 1000 dinar. Saya yakin semuanya hafal. Silakan Bu Safera di salat 3. Surat 65 ayat 3. Ibu langsung ke ujungnya aja ya Bu ya. Dan barang siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat 2 dulu Bu. Ayat 2 di ujungnya. Dan barang siapa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Oke, stop dulu Bu. Lihat. Barang siapa bertakwa, Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Tuh. Dengan cara apa jalan keluarnya? Silakan Bu ayat 3-nya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, tuh Bu. Solusinya berupa rezeki yang tidak diduga dari mana datangnya. Oke. Ini bentuk solusinya dari Allah nih. Ya, kita udah pahami bahwa hidup sunatullahnya itu adalah kebaikan dan keburukan, dan keburukan semuanya adalah penyebab dosa kita. Lalu kalau sudah dosa buru-buru tobat, ya, lakukan 6 hal sebagai bukti orang bertakwa tadi, maka Allah akan berikan solusi. Apa solusinya? Rezeki tak terduga. Lalu kalau udah tahu rezeki tak terduga, apa syarat berikutnya? Supaya tidak merusak iman kira-kira.
supaya tidak merusak iman? Kira-kira apa? Ibu Safera boleh nggak menebak nih setelah baca bahwa rezekinya dari arah yang tak terduga. Berarti syarat berikutnya supaya tidak merusak iman apa kira-kira Bu? Istiqomah Ustadz. Istiqomah, oke. Apa syarat yang lain kira-kira ada nggak? Kurang pas. Kan rezeki tak terduga. Kata Bersedekah kuncinya lebih rezeki tak banyak terduga. lebih banyak bersedekah Ustadz. Bersedekah, rezeki tak terduga. Bu, namanya tak terduga. Ibu tahu nggak datangnya dari mana? Dari Allah. Enggak, sumbernya kira-kira dari mana kira-kira? Solusi jelas dari Allah. Cuma datangnya lewat mana? Ibu tahu nggak kira-kira? Lewat arah yang tidak disangka-sangka Ya, tadi tidak Ustadz. disangka-sangka itu berarti ibu tahu apa enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau enggak tahu makanya jangan ditanya dari mana solusinya. Sering kita merusak iman dengan cara, iya tapi dari mana ya duitnya ya? Dari mana ya solusinya ya? Benar nggak? Sering nggak kita nanya begitu? Nanya sama suami, wah ya suamiku, kita udah harus bayar kontrakan nih. Wah insya Allah bunda, Allah akan datangkan rezekinya. Yuk kita berdoa yuk. Tuh kasih makan anak yatim dulu. Oke sedekah dulu. Udah selesai nih. Terus diiseng-iseng istrinya nanya, kira-kira duitnya dari mana ya ayah? Coba Bu. Sering nggak kita nanya begitu? Kan solusinya tidak disangka-sangka. Jangan ditanya dari mana. Suaminya juga nggak tahu dari mana. Nanti kalau kalau ditanya, nanti suaminya bilang, iya ya dari mana ya? Kira-kira rusak nggak imannya? Apa buktinya? Apa buktinya? Ya, buktinya Bu Zalia boleh baca surat 5, 101, 102. 5, 101, 102 Ustaz. Iya. Tunggu ya Ustaz. Bentar Ustaz. 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat 102-nya. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Bu Zalia. Allahumma Ya. arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allah bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kamu mempertanyakan an asya'a, tentang segala sesuatu. In tubdalakum tasukum, yang kalau dijawab pun kamu bingung sendiri. Ya salah satu pertanyaan yang kalau dijawab bingung sendiri kan itu kan, ayah duitnya dari mana? Gak tahu. Kan akhirnya dua-duanya bingung. Bener enggak? Ya kan? Orang sama-sama nggak tahu, gajian masih lama, tabungan nggak ada, minjem orang nggak ada. Coba ditanya duitnya dari mana ya? Nggak tahu ya. Yang ditanya juga nggak tahu kok. Tuh. Makanya saya pakai ayat ini untuk nggak nanya-nanya. Udah yakin Allah kasih, selesai nggak nanya-nanya. Saya kalau nanya-nanya, saya sendiri bingung. Dari mana duitnya ya? Tuh. Ya. Tuh. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum. Kalau kita bertanyanya pas kejadiannya terjadi sama kita, percaya ayatnya kalau dulu ayatnya pas turun. Kalau sekarang pas kejadiannya terjadi sama kita. Contoh saya, pada saat saya tobat riba, tuh ayat-ayat riba turun semua ke saya. Itu penjelasannya detil banget datang ke saya. Pada saat saya datang dengan muamalah yang salah, akhirnya bisnis saya dihancurkan sama Allah. Turun semua ayat-ayat tentang muamalah, dijelaskan betul sama saya. Saya terima, oh iya sudah, detil sudah. Habis itu saya nggak mau nanya lagi. Sampai hari ini soal riba, saya nggak akan ditanya ulang. Apa iya riba haram? Nggak pernah saya. Pokoknya riba haram, selesai. Meskipun hari ini bank syariah mengizinkan jual beli emas secara cicil. Kalau buat saya haram, selesai sudah. Dan saya nggak akan bertanya ulang tuh, apa iya haram? Kan MUI ngizinin ya, biarin MUI nanggung sendiri dosanya. Itu urusan dia. Kalau saya sudah fix dengan dalil yang saya pegang bahwa beli emas harus tunai, nggak boleh cicil, selesai. Az-zahabu bil wariki riba. Makanya saya nggak bertanya ulang. Termasuk kalau saya punya masalah, duitnya dari mana? Nggak pernah bertanya ulang, dari Allah. Kenapa? Karena solusi itu bentuknya rezeki tak terduga.
Allah jelaskan di ayat 102, qad sa'alaha qaumun min qablika summa asbahu biha kafirin. Sudah ada yang nanya-nanya orang-orang sebelum kamu yang akhirnya apa? Kafir lagi. Kalau kafir kan berarti merusak iman, betul nggak? Ya nggak? Tadinya udah yakin, yakin rezeki dari Allah. Begitu ditanya, duitnya dari mana ya? Suami langsung bilang, iya ya, dari mana ya? Ragu-ragu lagi nggak tuh kira-kira? Ragu-ragu itu merusak iman nggak kira-kira? Ya. Yang tadi udah yakin Allah pasti tolong, tiba-tiba ragu-ragu lagi. Iya, nanti kalau nggak kebayar gimana? Ntar kalau anak nggak bisa bayar sekolah gimana? Coba Bu. Makanya rumusnya kalau sudah yakin betul melakukan 6 hal tadi, ya sudah melakukan 6 hal tadi dan selalu menganggap semuanya kebaikan, yakin Allah akan datangkan solusi berupa pertolongan dari rezeki tak terduga. Karena rezekinya tak terduga, jangan ditanya dari mana. Kalau ditanya dari mana, nanti merusak iman lagi. Itu masalahnya. Kalau sudah merusak iman lagi, ditolong nggak sama Allah kira-kira? Ya, ditolong nggak sama Allah kira-kira? Kalau imannya rusak. Ya enggak. Karena apa? Coba baca Bu Sonya, surat 10 ayat 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Terima kasih Bu Sonya. Tuh Allah bilang apa? Allah wajib menolong orang beriman. Lah kalau nggak beriman ditolong nggak kira-kira? Ya nggak ditolong. Tuh. Makanya hari ini salah satu yang setelah melakukan 6 hal bukti ketakwaan, habis gitu jangan nanya Bu, udah yakin aja. Ya, nggak hakul yakin tuh. Kalau nanya nggak hakul yakin. Kalau ibu memang, kalau suaminya hari ini ya butuh uang 1 juta, sementara kerjanya ngojek misalnya gitu ya. Yang ngojek rata-rata hari ini paling cuma dapat 500.000. Ya kalau dipikirin pakai akal kan nggak nyampe 1 juta, betul nggak? Sudah, hakul yakin aja nanti Allah datangkan dari mana. Yang penting saya ngojek. Oke, saya ngojek saja. Nah, ngojek ya memang kerjanya ngojek ya ngojek aja. Ibu kalau di rumah cuma nyetrika ya nyetrika aja sudah. Memang tugasnya nyetrika, jangan mikirin yang lain-lain. Sambil nyetrika sambil duitnya dari mana ya? Si ayah dapat duitnya apa enggak ya? Kan rusak iman tuh kayak gitu. Betul nggak? Sering nggak begitu Bu kira-kira Bu? Ya, ibu di rumah nyuci, suaminya ngojek. Sambil nyuci sambil mikir ya dapat nggak duitnya ya ntar kalau yang ya kan akhirnya jadi rusak imannya, betul nggak? Sudah bersyukur saja. Makanya Allah bilang apa? Allah bilang apa? Kalau sudah bertebaran di muka bumi, jangan eh, kalau sudah bertebaran di muka bumi banyak-banyak ingat Allah, kan begitu ayatnya kan? Faida kudiyatis sholah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah bertebaran di muka bumi, jangan mikirin masalahnya terus, ingat Allah terus supaya kamu beruntung. Jadi nyetrikanya ingat Allah, alhamdulillah. Allah kasih rezeki masih bisa nyetrika. Bu, ibu cuma nggak bisa bayar belum bisa, bukan nggak bisa ya, belum bisa bayar kontrakan. Bukan nggak bisa bayar kontrakan, bedakan loh ya. Belum dan tidak. Selamat belum berarti ada kemungkinan bisa. Jadi jangan dipentokin tuh, Pak, kita nggak bisa bayar kontrakan. Siapa bilang? Belum, beda ya. Waktunya tinggal 5 menit nih. Belum selesai materinya. Nggak apa-apa ya. Nanti tanya jawabnya urusan panitia. Terserah. Oke, saya lanjutin dulu sedikit lagi. Oke. Jadi setelah kita yakin pertolongan dalam bentuk rezeki tak terduga, jangan ditanya-tanya. Kenapa? Karena kalau bertanya-tanya itu merusak iman, bikin bimbang. Karena yang namanya iman itu orang yang beriman tidak ragu-ragu. Dalilnya apa? Surat 49 ayat 15. Boleh Bu Dewi di Jakarta. Surat 49 ayat 15. Bersambung kalau belum selesai. Yang di layar ya? Ya, Ya boleh Allah, 915. anakku narik. Ya, Bismillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka Iya. itulah orang-orang yang benar. Terima kasih banyak Bu Dewi. Lihat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, summalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ini kalau nanya, kan jadi ragu-ragu lagi kan? Duitnya dari mana ya? Iya juga ya, ragu-ragu tuh yang tadinya udah yakin jadi ragu-ragu. Makanya orang beriman itu nggak ragu-ragu, mau berangkat berangkat sudah.
naik bis sudah jangan jangan pelin-pelan naik bis apa naik gokar apa bawa motor sendiri. Udah pastikan aja selesai Bu, tegas tuh. Bu Dewi Jakarta mau berangkat naik motor ya, oh, naik motor sudah jangan dipikirin kalau sambil naik motor sambil mikir. Coba kalau tadi naik bis ya nggak capek saya naik motor rusak nggak tuh imannya kira-kira? Tuh. Makanya jangan ragu-ragu Bu. Begitu putuskan tawakal selesai. Makanya kalau tadi surat 65 ayat 3 diterusin sama Bu Safera diterusin ya surat 65 ayat 3-nya. Kan tadi saya potong sampai wayarzuqhu min haitsu la yahtasib kan dengan memberikan rezeki tak terduga kan. Ibu terusin ujungnya tuh Bu. Ya, kalau Ibu sudah memutuskan sudah tawakal saja kepada Allah. Silakan Bu. 65 ayat 3. Sebentar Ustaz. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mm-mm. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allahumma warhamna bil Quran. Terima kasih Bu Safera. Lihat tuh ayah bunda. Kalau udah memutuskan segala sesuatu, yakinkan hati, jangan ditanya-tanya, nanti ragu-ragu. Allah jamin yang namanya orang beriman itu pasti Allah jamin. Tuh. Syaratnya jangan ragu-ragu. Kalau sudah memutuskan, tawakalkan kepada Allah dan janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah pasti dicukupkan. Clear sudah. Makanya jangan ragu-ragu. Saya kalau sudah nerima jadwal kajian, meskipun jauh, sudah nggak saya pikir-pikirin, teman. Jadwal kajian di Jogja, berangkat naik kereta malam. Coba kalau berangkatnya dipikirin, jauh banget ya, naik kereta lagi, aduh badan nanti capek. Akhirnya jadi ragu-ragu nggak kira-kira? Perjalanannya jadi nggak enak nggak kira-kira? Tuh, makanya jangan nanya-nanya ulang. Jangan nanya-nanya ulang. Ya, yang barusan dibaca sama Bu Safera surat 65 ayat 3. Tawakalkan saja kepada Allah. Kalau sudah memutuskan, makanya kata Allah, Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah memutuskan, tawakal saja kepada Allah. Dalilnya ada nggak? Ada. Itu kan yang saya baca Quran. Surat 3 ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah mufakat, bersepakat, tawakal saja sama Allah. Ya. Dua ayat terakhir yang mau saya kasih tahu. Ya. Semua pertolongan Allah selalu dari arah yang tak disangka-sangka. Contoh, Nabi Musa di pinggir laut. Pertolongannya dengan cara mukul tongkat. Ternyata lautnya terbelah. Pernah nggak Nabi Musa menyangka kalau lautnya dibelah? Nggak pernah. Nabi Muhammad SAW ada di surat 9 ayat 40. Ditolong dengan cara apa? Ditolong dengan cara laba-laba bikin sarang. Pernah nggak menyangka ternyata gara-gara laba-laba bikin sarang selamat Rasulullah dan Abu Bakar? Pernah menyangka dia? Nggak pernah menyangka. Coba dibaca ayatnya Bu Sarwati. Surat 9 ayat 40. Bu Vivi di Surabaya tolong baca surat 9 ayat 26. Ya, berturutan ya. Bu Sarwati 940. Bu Vivi surat 9 ayat 26. Kita lihat apa kesamaan dua ayat ini. Silakan. Kita Bu Sarwati, silakan di unmute dulu. Oh, saya belum unbantu. Silakan, silakan. Bu Vivi standby ya. Surat 926 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul. Terima kasih Bu Sarwati. Bu Vivi lanjut Bu. Surat 9 ayat 2. Ayat 26. Ya, At-Taubah 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir
dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Oke, terima kasih. Bu Vivi, Bu Sarwati, bisa lihat nggak persamaan dua ayat ini ada di mana? Ketenangan, Pertolongan Allah. Pertolongan Allahnya apa? ketenangan, Ketenangan, satu. Setelah itu apa? Ditolong sama tentara yang tidak tampak, tidak kelihatan, Bu. Itulah yang namanya rezeki tak terduga, nggak kelihatan. Tahu-tahu datang aja. Ya, malaikat yang tidak kelihatan, tentara yang nggak kelihatan. Jadi yang namanya pertolongan tidak terduga itu nggak kelihatan, Bu. Makanya jangan ditanya karena nggak kelihatan, jangan ditanya. Tuh, kita udah yakin kerjain 6 tadi ya, 6 tadi udah dikerjain, tiba-tiba nanya-nanya dari mana ya pertolongannya. Rusak lagi Bu iman kita. Semua pertolongan itu bijunudil lam taroha. Wa anzalallahu junudan lam taroha. Ayatnya sama. Allah turunkan tentara yang nggak kelihatan. Allah turunkan tentara yang nggak kelihatan, Bu. Karena nggak kelihatan, jangan ditanya ya. Yang ditanya juga nggak bisa jawab. Termasuk saya kalau ditanya Ustadz, saya ditolonginnya lewat mana? Enggak tahu. Kan judul min haitsu la yahtasib. Betul nggak? Ya. Wallahu a'lam bishawab ya, Bu. Saya finishing sampai di sini. Kalau dipotong memang enggak tuntas. Tapi ya resikonya jadi habis waktu bertanyanya. Ya wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat satu rangkaian materi yang utuh dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dari mulai memahami konsep dasarnya bahwa kita semua pasti diuji kebaikan dan keburukan sampai solusinya, dan jangan sampai merusak solusi gara-gara nanya-nanya ulangnya ya. Kenapa jangan nanya ulang pun, kenapa saya larang nanya ulang, sudah saya jelaskan dengan izin Allah kenapa jangan nanya ulang, karena memang nggak tahu dari mana ya. Binyuduri lam tarauha. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Reza. Enggak. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz. Nih, aduh, mantep banget. Untung nggak dipotong kita ya materinya, jadi utuh. Soalnya kalau bersambung nggak tahu, Ustaz sibuk jadwalnya. Kalaupun dipotong nanti kita adain sesi diskusi khusus aja, mending sama Ustaz Indra ya, lebih nyaman gitu tuh nanti kita Q&A. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Boleh dong satu dua kata yang menggambarkan perasaannya pagi hari ini setelah mendapatkan materi yang luar biasa dari Ustaz Indra. Coba. Apakah bahagia? Apakah bermanfaat? Bermanfaat banget. Wow, keren, tercerahkan. Ilmunya pagi ini dahsyat. Oh, jelek katanya. Bermanfaat, manfaat banget. Oh, Masya Allah, dahsyat, manfaat banget. Nah, kalau bermanfaat, jangan biarkan kebaikan berhenti hanya di kita ya. Seperti biasa saya selalu mengingatkan, yuk besok-besok ajakin lagi. Minimal kita ini aja, nge-share linknya gitu ya. Share flyernya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, nah, boleh support kami di Meaningful Ways dengan berinfak dengan harta terbaiknya. Langsung saja ke nomor rekening yang tertera itu di screen, atau yang pengen tergabung dengan Meaningful Support Program. Nah, biar rutin diingatkan sama Kak Hadijah dan kawan-kawan, dan juga akan mendapatkan beberapa benefit langsung nih kalau teman-teman langsung tergabung di MSP. Salah satu bonusnya tentu saja nanti bisa mendapatkan free access ke semua kelas eksklusif, jadi nggak perlu daftar-daftar lagi tuh ya yang kelas di tiap akhir pekannya, karena nanti dibagikan langsung di grup MSP. Dan insya Allah akan ada free bimbingan juga bersama pembina Meaningful Ways, yaitu Bunda Ambar, sebulan sekali insya Allah gitu ya. Silahkan bagi yang mau tergabung dengan MSP langsung aja join, dan juga hubungi Kak siapa namanya? Kak Khadijah. Nah, itu dia ya. Nah, dan yang terakhir ada info nih untuk kelas pekan hari ini, jangan dulu kemana-mana, jangan dulu kemana-mana pada live. Nanti kita dengar closing statement dari Ustadz Indra ya. Nah, bagi yang mau terdaftar untuk kelas pekan ini juga insya Allah bersama Ustadz Muslim Al-Fatih akan ada soul reset. Nah, tapi untuk pekan ini beliau ngisi satu hari ya, di hari Sabtu apa hari Ahad, teman-teman. Pokoknya ini ada kelas satu hari bersama Ustadz Muslim Al-Fatih dengan tema soul reset, saat hati lelah sujud menjadi pelukan. Seperti biasa, kajiannya pagi, kelasnya pagi setelah subuh. Insya Allah kalau kelas akhir pekan sampai dengan setengah 8 pagi gitu ya. Silakan langsung daftar aja. Pokoknya apapun yang ingin dapat infonya, baik itu kelas, baik itu tergabung dengan MSP, baik itu infaknya kemana, hubungi langsung aja Kak Khadijah buat tanya-tanya. Gitu teman-teman semua, terima kasih banyak sekali lagi yang masih bertahan sampai dengan jam 7 pagi hari ini, masih 400-an. Oh, Masya Allah, berkah buat kita semuanya. Dan terakhir sebelum ditutup, daftar di mana ya?
Nah itu, itu diklik di kolom chat. Sebelum ditutup, kita dengarkan dulu dari Ustadz Indra. Ustadz, mangga apa yang jadi closing statement kita pagi hari ini? Baik, ayah bunda semua, kita jadi memahami bahwa solusi itu hak prerogatif Allah. Kita itu memang tugasnya cuma ikhtiar. Solusi tetap hak prerogatif Allah. Ingat kisah Bunda Siti Hajar pada saat mencari air buat anaknya Nabi Ismail. Ikhtiarnya lari dari Sofa dan Marwah. Sofa dan Marwah. Justru solusi adanya di multazam di kakinya Nabi Ismail sendiri. Apa yang bisa kita pelajari? Ikhtiar bisa kemana-mana. Solusi itu sebetulnya hak prerogatif Allah dan biasanya solusi itu dekat sama kita. Dekat sama kita. Lihat ya, dari Ibunda Siti Hajar, solusinya justru ada di dalam diri kita sebetulnya. Jangan jauh-jauh, silakan. Solusi kemana-mana, apa ikhtiar kemana-mana boleh. Tapi solusi itu ada di dalam. Ketakwaan itu ada di dalam. Sebagaimana Nabi Ismail, justru solusi ada di kakinya Nabi Ismail sendiri. Begitu juga Siti Maryam pada saat melahirkan di surat 19 ayat 23 sampai 26. Dia melahirkan sendirian di bawah pohon kurma dan merasa sudah hampir mau putus asa. Makanya dia bilang lebih baik saya mati saja karena ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Justru solusi ada di bawah kakinya, ada air di bawah kakinya. Ya. Kurma-kurma ada di atas pohonnya, ya, yang langsung matang lagi coba. Jadi solusi itu ada di dalam diri, bukan di luar. Di luar itu cuma ikhtiar. Solusi ada di dalam diri berupa ketakwaan. Makanya perhatikan semua solusi yang Allah datangkan tuh dari dalam diri sendiri. Ya, keluarnya dari dalam diri. Nabi Musa solusinya ada di tangannya sendiri, tongkatnya sendiri. Nabi Nuh solusinya ada di doanya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikannya muntah di pinggir pulau. Nabi Muhammad SAW cuma ngomong la tahzan innallaha ma'ana. Betul nggak? Makanya Allah turunkan tentara yang tidak kelihatan berupa laba-laba yang bikin sarang. Solusi awalnya ada di diri kita berupa ketakwaan. Oleh karena itu jangan cari solusi di luar. Di luar itu cuma ikhtiar. Solusi ada di dalam berupa ketakwaan. Minimal 6 yang harus dipraktekin terus. Ya, tuh. Rutinkan ini dan Allah menyukai amal yang sedikit tapi istiqomah. Tambah dengan istiqomah ya. Tuh. Jadi ngomong alhamdulillahnya istiqomah. Kita kalau ngomong alhamdulillah biasanya cuma pas dapat kebaikan doang. Kita harus istiqomah, baik buruk alhamdulillah, susah senang alhamdulillah, banyak duit kurang duit alhamdulillah ya. Jadi solusi ada di dalam bukan di luar. Di luar itu cuma ikhtiar. Silakan ikhtiar bebas, mau ngojek, mau dagang, mau kerja, bahkan minjem pun bisa jadi ikhtiar. Tapi utamakan dulu ikhtiar solusi dari dalam. Takwanya dulu. Baru setelah takwa kita mikir solusinya, opsi solusinya dari mana, silakan. Kalau di tangan kita cuma ada motor buat ngojek, ya solusinya ngojek aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan yang penting bisa dipraktekkan. Saya berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan segampang mungkin. Karena nggak ada manfaatnya kalau ilmunya bagus tapi nggak bisa dipraktekin. Harus bisa dipraktekin sehingga bisa dibuktikan di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Indra. Masya Allah ya atas nasihatnya pagi hari ini. Berkah buat Ustadz Indra dan keluarga. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan terbaiknya Allah. Dan saling doain ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa itu yang paling penting gitu ya. Kita doain guru-guru kita. Doain juga nih teman-teman di Meaningful Ways. Dari kakak admin, kakak operator gitu ya. Yang senantiasa terus membersamai guru-guru kita di Meaningful Ways. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa setia selalu untuk hadir setiap paginya gitu ya. Semakin banyak bahkan jamaahnya tiap paginya. Terima kasih banyak sudah istiqomah untuk terus belajar. Bagi yang belum tergabung dengan grup regulernya, nah tergabung aja dulu. Nanti info-infonya ada di sana. Baik itu kelas yang eksklusif, baik itu program-program kebaikan yang lain, itu ada. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak tentu saja ya kepada sponsor kita nih. Karpet Masjidku gitu ya yang sudah ya memberikan sponsor terbaiknya buat kita. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah balas kebaikan semuanya dengan balasan yang sempurna gitu ya.
Dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Jangan lupa ajak teman-temannya yang lain, ajak keluarganya, ajak sahabatnya. Dan selamat beraktivitas, melanjutkan kebahagiaan di hari ini gitu ya. Pertolongan Allah dekat kok ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terus bergerak walaupun di tengah keterbatasannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh kirim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Banyak maaf lahir batin. Terima kasih Thomas. Husnul Khotimah. Alhamdulillah yang indah. Surga dengan Rasulullah dan dapat It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I Ini karpet masjidku solusinya. Dengan pilihan stok karpet yang beragam, kami siap memenuhi kebutuhan masjid Anda. Kami juga memiliki tim pemasangan yang ramah, gesit, dan profesional yang akan memberikan hasil pengerjaan yang rapih untuk masjid Anda. Yuk, buat masjid kamu makin nyaman, hubungi kami sekarang juga. Jangan pasang karpet masjid sembarangan, karena di karpet masjidku kami menggunakan laser dan AutoCAD untuk hasil yang presisi dan rapi. Pastinya dengan tim pemasangan yang profesional, menghasilkan hasil terbaik dan pastinya kenyamanan terjamin. Hubungi kami sekarang.